Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir menyebut surat Ad-Duha sebagai surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena seluruh isi surat Ad-Duha itu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah surat Ad-Duha ini ada ayat yang berbunyi alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan dhallan, bingung, fahada. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk. Maksud dari dhallan di sini bukanlah sesat, tapi bingung. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan termasuk tafsir Al-Wasit karya Syekh Sayyid Muhammad Sayyid Tantawi. Beliau menjelaskan apa kebingungan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bingung memikirkan masyarakatnya. Karena saat itu orang-orang Mekah berada pada puncak kesesatan ideologi. Dan juga orang-orang Mekah mengalami degradasi moral yang sangat akut. Kemaksiatan merajalela, kezaliman menemukan titik puncaknya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan masyarakatnya saat itu, sehingga beliau mengambil sebuah langkah untuk al-infirat, menyendiri di gua yang bernama Gua Hira. Yang kemudian beberapa saat Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk membawa wahyu pertama kepada Muhammad bin Abdullah di usianya 40 tahun, sehingga itu dinamakan Ar-Risalah wan Nubuwah, kenabian dan kerasulan. Dalam tafsir Al-Wasit tersebut juga disebutkan orang-orang Arab biasanya menyebut satu pohon yang berada di tengah-tengah padang pasir, yang saat itu tidak ada tanaman sama sekali di padang pasir. Kok ada satu pohon yang hidup di tengah-tengah belantara padang pasir? Orang Arab menyebutnya sebagai dhallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesendiriannya itulah beliau memikirkan masyarakatnya, orang-orang kampungnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk berupa ar-risalah, kerasulan yang membawa agama yang bernama Islam. Mulai saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdakwah, membawa masyarakat sekitarnya untuk mempercayai bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, ajaran tauhid dan mengajarkan akhlak-akhlak yang baik. 5-6 tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, semakin mendatangkan orang-orang yang ikut pada agama ini. Banyak dari anak-anak
yang berbeda dengan orang tuanya secara ideologi. Orang tuanya masih jahiliyah, anaknya masuk Islam. Ada suami yang masuk Islam, istrinya tidak, atau sebaliknya dan lain sebagainya. Dan pada puncak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-5 atau ke-6 setelah kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki dan dipukul oleh pemimpin Mekah saat itu yang bernama Abu Jahal, yang nama aslinya Amr ibnu Hisham. Ketika kasus tadi terdengar, paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, Hamzah marah dan memukul balik Abu Jahal. Maka disitulah dua tokoh besar Mekah saling tinju karena satu sosok yang ingin membawa perubahan pada kampung halamannya, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini, ma'asyiral muslimin, membuat anak muda yang saat itu juara dunia gulat bernama Umar bin Khattab, yang saat itu masih mengikuti ajaran nenek moyangnya jahiliyah, berpikir dia ingin orang-orang Mekah kembali seperti kehidupan semula. Tidak ada debat antara orang tua dan anaknya. Tidak ada lagi hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh dua tokoh besar Mekah, Hamzah dan Abu Jahal. Dia ingin Mekah kembali seperti semula sebelum adanya Muhammad ini berdakwah. Dia lalu berpikir dan mendapatkan sebuah kesimpulan. Damur rajulaini ahwanu min dima'il jamahir. Umar menyimpulkan dua nyawa orang lebih baik melayang daripada semakin banyak nyawa-nyawa yang melayang. Karena saat itu ma'asyiral muslimin, majikan menyiksa budaknya, pemimpin-pemimpin kabilah menyiksa rakyat-rakyatnya hanya karena rakyatnya atau budak-budaknya itu mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tekadnya sudah menebal, Umar membawa pedangnya menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin membunuh Nabi Muhammad. Lalu dia serahkan dirinya kepada Bani Hashim, keluarga besar Nabi Muhammad, untuk dibunuh balik. Dia berpikir lebih baik Muhammad mati dan aku mati, lalu Mekah kembali seperti semula. Masyarakat Mekah, orang-orang Mekah, tidak ada lagi yang saling menyiksa dan lain sebagainya. Umar ingin membunuh Nabi Muhammad karena kecintaannya kepada negerinya dan orang-orang sekitarnya yang ada di Mekah. Ketika Umar bin Khattab dengan pedangnya bergegas menuju rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bertemu dengan Naim bin Abdullah An-Nuham yang sebetulnya saat itu sudah masuk Islam. Naim menyembunyikan keislamannya dan dia berani bertanya kepada Umar, "Umar, mau kemana engkau dengan pedangmu itu?" Umar mengatakan, "Aku ingin membunuh Muhammad." "Bagaimana setelah engkau membunuh Muhammad? Bukankah keluarganya nanti tidak terima?" "Ya, akan aku serahkan diriku setelah membunuh Muhammad kepada keluarga besar Muhammad untuk dibunuh balik karena damur rajulaini ahwanu min dima'il jamahir." Umar mengatakan dengan kesimpulannya tadi, dua nyawa melayang itu lebih baik daripada orang-orang Mekah ini semakin banyak yang terbunuh karena disiksa, dipukul oleh majikannya, oleh orang tuanya, oleh suaminya, oleh pemimpin kabilah-kabilahnya. Naim bin Abdullah mengatakan, "Umar, bagaimana engkau membunuh seseorang yang justru diikuti oleh adikmu dan adik iparmu, yaitu Fatimah bintil Khattab dan Sa'id bin Zaid?"
Keduanya mengikuti ajaran Muhammad, malu. Perbaiki dulu keluargamu sebelum engkau memperhatikan keluarga orang lain. Umar semakin naik pitam. Dia yang awalnya lurus mau menuju rumah Rasulullah, dia langsung berbelok ke rumah adiknya, yaitu Fatimah bintil Khattab. Setelah membanting, memukul Sa'id bin Zaid dan Fatimah, Umar melihat darah segar keluar dari hidung dan mulut Fatimah adiknya. Umar kemudian tidak tega melihat darah itu. Lalu dia berpikir, apa yang membuat pengikut Muhammad sedemikian kuat? Mereka disiksa, mereka dipukul, mereka dihina, namun mereka tetap kuat. Cahaya Islam turun. Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tertukar, ma'asyarul muslimin. Umar kemudian membaca surat Toha yang saat itu sedang diajarkan oleh Habbab bin Arid kepada Fatimah bintil Khattab, dan Sa'id bin Zaid berada di rumah yang penuh keberkahan itu. Lalu kemudian Umar bin Khattab menyatakan, khuduni ila Rasulillah, bawa aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin mengikuti agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Umar ke rumah Rasulullah dan Umar menyatakan keislamannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, dari dua kisah tadi, risalah dan kenabian, kerasulan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah. Dimulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan masyarakatnya, memikirkan negaranya. Dan Umar bin Khattab masuk Islam berangkat dari, sekali lagi sama dengan Rasulullah, memikirkan orang-orang kampungnya, memikirkan keamanan Mekah dan lain sebagainya. Sehingga agama dan negara ini tidak bisa dipisahkan. Kita bisa melaksanakan sholat, kita bisa mengikuti kajian, kita bisa mempertebal iman kita, karena kita di negeri yang penuh aman yang bernama Indonesia ini. Kita semua yang berada di masjid ini mempunyai dua identitas yang tidak bisa kita lepaskan. Dan semoga identitas ini nanti tetap melekat pada diri kita sampai kita meninggal dunia. Apa itu? Satu, kita orang Islam. Dua, kita terlahir dan sebagai warga negara Indonesia. Maka mari kita cintai Islam dengan kita melakukan seluruh ajaran Islam dengan kemampuan dan semaksimal kita. Dan juga mari kita cintai Indonesia agar Indonesia ini tetap menjadi negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan pemimpin kita agar diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa mengatur dan memimpin negeri ini tidak semena-mena, tidak main-main, tapi benar-benar sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau. Aqulu qawli hadza, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.